Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di mini podcast Masa Lampau 19 bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan as a moderator, as interviewer or everything lah. Dan bersama dengan tuan rumah, bukan tuan rumah sih. Bersama dengan bintang tamu terlucu, terpintar, tersiluman, terfutsal, everything what you want kayak Atta Halilintar nih ya. Pokoknya bersama dengan Muhammad Julpan Sauki alias Pipo. Kepada saudara Pipo, silakan menjual diri atau memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan. Kok harus perkenalkan gini ya? Kok agak gimana gitu perkenalan kayak gini? Bebas. Gimana ya? Ya udah, tadi kan udah diperkenalkan sama saudara Dadan ya. Iya. Sama Bang Dadan udah diperkenalkan, saya itu Julpan Azhari, Muhammad Julpan Sauki Azhari, biasa dipanggil Pipo. Dan ya saya temannya Dadan, bukan bintang tamu, bukan apa ya, saya teman saja gitu. Ya Dadan. Lu ceritain dong Po, SD SMP lu di mana? Siapa tahu lu SD-nya di Mars kan? Ya, yang enggak juga di Mars dong. Di mana dong? Saya masih manusia, bukan siluman keren masjid. Po ceritain apa kek? Kenalin diri dong. Lu jualan apa? Lu baca apa? Lu sebagai apa? Ya kan gini, saya dicek sama Dadan kan, katanya dia mau bikin podcast di IG dia yang di Masa Lampau, dia kan adminnya, katanya oh siap gak katanya bikin podcast sama gua, sama katanya udah ada yang lainnya juga katanya, jadi gua bukan yang pertama nih, bukan katanya. Aduh, gua bukan yang pertama itu kan, biasanya kan gua didahuluin. Katanya ya udah siap. Ya gimana dong? Gak apa-apa, santai. Gak mau cancel aja nih. Lu kira BO? Open BO gitu? Wah, apaan tuh? Gue masih polos. Pucal. Gini Po, biar gua jelasin peraturan di mini podcast dulu ya. Peraturan pertama bebas alias nggak ada. Bila ada yang melanggar peraturan pertama, balik lagi ke peraturan pertama. Artinya bebas. Lu mau ngopi, lu mau ngerokok, lu mau everything what you want, asalkan jangan terlalu negatif, silahkan. Artinya lu bebas lah mau ngapain aja. Lu mau ngomongin hal-hal yang berbau radikal dan bau-bau sensasional juga nggak apa-apa, asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi materi yang kita bakal bahas hari ini adalah ngobrol-ngobrol santai ala Muhammad Pipo yang fuckboy-nya kelihatan. Sama ada 3 hal pertanyaan serius yang bakal gue tanyain ke lu. Jadi gini teman-teman, gue pribadi nanya ke Pipo, Po, ikut podcast yuk, ayo. Gue bilang, lu mau sebagai filsuf atau mau sebagai komedian katanya. Gue bilang, dia jawab katanya, lu jawab gimana sih Po? Gue lupa Po chatnya Po. Lu jawab tuh. Gue tanya dulu. Iya kan, gue tanya dulu, maksudnya sebagai apa itu cita atau ya sekarang hari ini kan lu mencontohkan yang lainnya itu ya hari ini gitu, mau jadi apanya gitu. Ya gue gimana ya? Ya udah, jangan sebutin gitu dong. Dan apaan sih? Ya udah gini aja deh. Jangan dong, jangan. Ya udah gini aja deh. Lu merasa lebih nyaman diri lu sebagai komedian atau sebagai penggemar ilmu filsafat? Kalau gua cerita dulu nih ya. Gua juga Po, gua rasa gua ngajak podcast sama lu karena gua sama lu memiliki beberapa kemiripan di mana di momen-momen tertentu kita-kitaan ini dianggap lucu sama teman-teman kita, padahal kita nggak ada niatan lawak biar kayak di OVJ atau gimana gitu ya. Ya niat berteman aja, niat nggak dibayar. iya nggak dibayar, niat. Cuman tak kenapa ya, antara gue dianggap sebagai komedian atau gue dianggap sebagai siswa yang berprestasi atau siswa yang lebih nakal, gue lebih ringan dianggap komedian Po. Gak tahu kenapa Po, mungkin karena feelnya lebih enteng aja kali ya, nggak ada beban ya. Kalau gue dianggap sebagai murid nakal misalkan, ya gue mesti mecahin rekor teman-teman gue yang lebih nakal. Kalau gue dianggap sebagai murid yang berprestasi, ketika gue turun, orang-orang kayaknya anjir, tatapan sosial kan tahu sendiri Po. Tahu sendiri kan beban sosial gimana. Iya sih. Nah, lu lebih nyaman di mana Po? Toxicity ya. Gue sih prinsip hidup gue gini ya. Kalau gue misalnya mempunyai hidup untuk gila-gilaan gitu, hidup sama teman-teman gue gila-gilaan, tapi gue punya perisai diri gitu. Yaitu perisai di akal gitu.
Jadi ketika orang lain memandang gue rendah karena gue hidup gila-gilaan gitu, jadi gue ada perisainya gitu. Di ilmu pengetahuan bisa menjawab semua perkataan-perkataan negatif mereka terhadap hidup gue yang lebih menjurus ke gila-gilaan gitu. Kayak gitu aja gue, karena gimana ya kalau orang lain mencap negatif terhadap kita dan kita gak punya pembelaan diri, ya kita dipandangnya ya negatif-negatif aja gitu. Iya sih, Po. Kalau gue sih pengen ada perisai yang gitu, itu ya pengetahuan dikit-dikit aja lah secara global gitu ya. Gak secara mendalam juga kan, gue masih muda gitu kan. Itu ya. Oh alah. Berarti lu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai perisai lu terhadap lingkungan sosial ya. Emang pantas sih, Po. Iya. Gak apa-apa sih, it's fine aja ya. Soalnya ada yang lebih parah lagi, Po. Menjadikan harta sebagai perisai sosial. Itu aduh kalau enggak kasta sosial sebagai perisai sosial. Rasanya gua rasanya pengen menghujat, cuman hati ini tak pantas untuk menghujat. Lu tahu kan, Po, rasanya gimana kan? Gimana ya? Toxic city-nya diperhatikan dong kayak gitu kan. Iya. Gimana lagi sih? Orang masih punya hati. Jadi lu menganggap ilmu filsafat sebagai perisai lu? Sebagai perisai lu? Ya jangan fokus terhadap filsafatnya dong, maksudnya pengetahuannya aja gitu. Oh. Gue juga gak terlalu pandai dalam hal seperti itu. Apaan dah? Apaan? Gua maunya itu gimana ya? Buat teman-teman yang belum tahu Pipo ya, teman-teman. Pipo ini kalau diskusi di kelas bahasanya sungguh dalam sekali. Apaan? Enggak. Iya. Jadi gini Dan. Iya, sok. Lo mau tahu gak gue kenapa jadi tiba-tiba rajin gitu, maksudnya tiba-tiba suka buku, tiba-tiba gue beli banyak buku. Lo tahu kagak kenapa? Kenapa, Po? Gue nggak tahu. Ini nih, kan waktu pertama kali kan gue kosong banget kan otak nih ya. Nih, gue kan ada salah satu dosen tuh kan di kampus kita itu kan, dan I see. ada salah satu dosen yang menganggap rendah misalnya, maksudnya ke gue gitu loh. I see. Lanjut. Ada satu pembahasan yang gue itu ya terjebak di pembahasan gitu. Gue stuck dalam pembahasan itu. Ya gue mikir-mikir, ya kalau gue seperti ini terus ya gue gimana mau maju gitu kan. Gue dihina terus, maksudnya kan dihinanya maksudnya secara implisit ya. Dosen bertanya seperti itu dengan senyum yang sinis, gila gitu kan ya. Dalam tanda kutip maksudnya ya. Dalam tanda kutip, kok gue merasa dia merendahkan gue gitu. Dalam pertanyaannya itu maksudnya Stop. Dibombardir dengan pertanyaan. Stop. Maksudnya kok gue terus dibombardir gitu kan. Dibombardir sama pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu ya menurut gue gitu nggak penting-penting banget gitu. Maksudnya ke arah ke mengetes gue apakah gue itu memang benar-benar bodoh atau gue itu memang pura-pura bodoh gitu. Ya yang ternyata gue emang bodoh gitu kan. Ya sih lanjut. Campur kesana kemari, gue jawabnya nggak jelas gitu, keluar dari pembahasan itu tuh yang menurut gue itu menjadi tekanan sosial gue untuk membuat perubahan dalam otak gue yang asalnya bebal ingin menjadi benar-benar gitu loh. Ada perisai buat orang yang merendahkan diri gue ketika gue melakukan interaksi sosial, ketika orang lain menilai hidup gue ya gimana sih, negatif kayak gitu. Kayak gitu, gue di sana langsung ada berpikiran buat baca buku, beli buku yang memang masuk ke otak gue nya, maksudnya ke pembahasan yang bisa membuat gue itu naik dalam menangkal pernyataan orang gitu. Jadi kebanyakan buku gue itu nggak relate dengan jurusan gue yang sekarang gitu dah. Gimana tuh? Po, ngomong-ngomong soal buku nih ya, Po ya. Gue masa pandemi nih ada buku tipis, Po. Buku tertipis yang gue baca. Tapi ini buku rekor paling lama gue baca, Po. Emang gila sih bukunya, Po. Menurut gue pribadi ya. Ini buku intinya perpaduan antara akal sama belief. Lu kalau dapat main idea dari bukunya, wah jadi bom sih, Po. Sumpah, Po. Gue kebukti langsung sih, Po. Sebenarnya ada bukunya
sebenarnya judul bukunya tuh berpikir positif sama bertindak besar. Judulnya sih biasa-biasa aja ya. Cuman penulisnya ya kayaknya lu udah tahu deh penulisnya siapa. Yusuf Mansur. Sponsor bagus sih. Isi bukunya kayak Bisa pengajian, bisa Po. bisa. Demi Allah, Po, kayak pengajian isinya kayak pengajian aja gimana? Kayak brosur-brosur kertas yang dibagiin habis Jumatan, lu tahu nggak? Oh iya. Demi, Po. Oh iya. Kayak gitu, Po. Cuman keren, Po. Itu yang memang benar-benar lu dalamnya gitu, maksudnya sampai tamat gitu maksudnya. Jadi per bab gua amalin. Susah banget sih, jujur susah banget. Soalnya nyangkutnya ke hati, bukan cuma ke otak. Kalau ke otak kan ya bisa lah per minggu ditargetin dia. Ini nyangkutnya ke hati, susah, Po. Gua orang yang banyak penyakit hatinya, jadi aduh. Ngomong-ngomong perisai nih ya, pembahasan lu menarik banget tadi. Gue juga pernah, Po, berada di masa kayak gitu. Jadi waktu kelas, jujur-jujuran aja nih ya, kayaknya bakal gua cut deh pas di ini. Ya. Kok gua bisa kayak gini ya? Tau nggak kenapa, Po? Kenapa tuh? Bukan karena dendam, Po, gua, Po. Sumpah. Lu nyindir gua lu. Enggak lah. Lu lupa. Dendam sih pasti ada ya. Cuman dendam sih pasti ada, cuman bukan orientasi terbesar gua. Orientasi terbesar gua karena gua pengen keluar negeri, Bro. Jadi waktu kelas 3, gua coba-coba ngirim email ke Wittenberg. Cuman guanya udahlah, belum takdir. TOEFL-nya gua belum mampu kan. Padahal intinya gua udah enak baca sama Indonesia lah gitu. Padahal mah Indonesia luas banget, guanya aja yang bodoh. Ya iya sih. Emang sih kan ya pemikiran masih sempit gitu kan ya. Mm-mm. Masih belum tahu apa-apa gitu waktu itu tentang Indonesia ya. Memang sih selalu seperti itu orang yang gimana ya. Gue pernah ngerasain orang yang baru baru tahu apa-apa gitu. Asik. Lu ngerti kan? I see. Ya, I see. kalau gimana ya? Setiap orang itu kalau baru tahu apa-apa pasti ingin kelihatan memang dia itu tahu segalanya gitu. Padahal masih sebiji jagung gini gitu kan. Iya. Sekecil krapes juga. Iya. Terus? Ya kan? Ucapan orang dipotong atau misalnya ucapan orang baru beberapa kata 10-15 kata dipotong, lalu kita berucap seadanya kita yang pengen kita keluarin potensi kita dalam hal tersebut. Emang kayak gitu sih, Dan. Yang baru awal-awal itu gue pernah ngerasain sih. Ya cerita kan. Di fase apa, Po? SMA atau kuliah? Maksudnya? Iya, di pas saat umur lu berapa kayak gitu teh fasenya? Pas di umur lu berapa? Pas di masa-masa apa lu kayak gitu? Gua di waktu kelas 3 SMA gua. Iya sih ya. Emang sialan sih, Po ya. Ya Kan kelas 3. kenapa pas kelas 3 SMA kita kepalanya keras banget ya, Po? Gue juga sama, Po, keras, Po. Gak bohong. Mungkin Keras gimana lu? nggak tahu ya, mungkin karena gue ngerasa ini muhasabah diri gue sendiri aja ya. Mungkin karena gue ngerasa sombong. Gue baru senang baca buku, tahu-tahu sekali dikasih bukunya nggak semua orang bisa. Coding Coding tentang apa itu? tentang pelajaran SMA, pelajaran SMA, pelajaran kuliah gitu dah. Jadi gue dalemin, Po, gue coba dalemin. Sekedup. Bisa sih, bisa. Gimana? Cuman iya. Bisa. Bisa cuman pas lu tahu sendiri kan pas soal SBM kita belajarnya A keluarnya Z, belajarnya A keluarnya C. Ngerti kan lu? Iya pasti gitu. Iya. Sometimes Gue kayak gitu tuh pas waktu SMA gue kan jurusan IPA ya. terus Gue nggak suka banget sama pelajaran di IPA, tapi gue kenapa gue juga nggak tahu kenapa gue masuk ke jurusan IPA. Nah gue ada kecenderungan bahwa gue ini kan pasti ada UN kan, gue harus memilih salah satu dari pelajaran biologi, terus fisika atau yang namanya kimia gitu kan. Gue memilihnya fisika. Gue pilihan yang sangat sulit banget gitu kan. Apakah gue emang wrong choice atau apa gitu, tapi gue dalemin fisika itu dan gue bisa gitu kan. Gue waktu itu langsung suka sama fisika, nggak tahu kenapa. Akan tetapi di UN
jauh banget sama yang ada di buku. Goblok banget. Ih, po. Yang Jangan emang jangankan fisika, dia Bro. dapat sendiri. Matematika pas UN ya. Satu soal dua rumus kalau nggak salah. Yang bab metrik. Gue masih inget sialan tuh. Yang bikin soal bikin ngeribetin aja ya. Iya, po, gue tahu. Bikin nambah beban hidup aja tuh. Iya, po. Po, langsung masuk pertanyaan pertama nih ya. Siap gak lu? Gimana? Tentang apa dulu nih? Kalau nggak bisa langsung cut ya. Ya udah, gue bikin 3 pertanyaan lah. Yang pertama soal filsafat, yang kedua soal fisika, yang ketiga soal tentang jati diri. Entah gampang terakhir jati diri mah. Dengan fisika dong, gua lupa lagi fisika. Yang gak rumus juga dong, Pak Boy. Udah, sumpah gue lupa banget tuh. udah kayak ya kabur aja gitu, udah kayak mantan ketiga. Ya udah gini aja deh. Yang pertama nih ya, soal ini dulu, filsafat dulu. Lu lebih milih berpikir objektif atau lu lebih milih berpikir agresif? Pilih salah satu, terus sebutin alasannya. Kenapa harus disuruh milih gitu kan? Enggak apa-apa. Gue pengen tahu alasannya sebenarnya, bukan milihnya. Ya, maksudnya gue gini ya, maaf banget, persetan, maksudnya bukan persetan banget juga sih dengan orang yang suka bilang hidup itu pilihan gitu kan. Gue setuju. Kalau ini gue setuju. Ya hidup itu pilihan katanya. Kalau kita gak bisa memilih itu bukan hidup. Kalau menurut hemat gue, kalau lu bisa berekspektasi kenapa enggak pilih, maksudnya enggak lu coba semuanya aja gitu kan. Siapa tahu kan yang lu pilih itu, maksudnya kalau dalam tindakan hidup itu adalah pilihan, tendensi lu di mana gitu maksudnya. Jadi ketika kita ada dihadapkan dengan dua buah pilihan, kita bisa coba dua-duanya gitu. Siapa tahu kan yang kita pilih itu bukan prioritas kita gitu maksudnya. Di mana kita udah coba, nah di sana ada orientasi kita untuk membuat kecenderungan dalam memilih keputusan hal tersebut. Misalnya kan lu tadi lebih memilih pilihannya apa? Berpikir objektif dan berpikir agresif gitu. Ya gue tergantung sosialnya juga sih. Kalau gue sosialnya dihadapkan dengan misalnya teman-teman gue yang maaf misalnya yang ngobrolnya cuman tentang pacaran gitu kan, tentang seksual orientasi gitu ya, tentang halusinasi ya, orientasi kayak gitu kan. Lo bisa berpikir yang menyesuaikan diri gitu kan. Gue harus adaptasi nih dengan orang-orang yang kayak gini misalnya. Gue misalnya bergaul dengan orang yang memang pengetahuannya agak lumayan tinggi, gue bisa beradaptasi dengan orang tersebut gitu misalnya. Gue nggak diem banget gitu kan. Kalau gue diem banget, gue malu. Gue nggak harus ngapain gitu maksudnya. Harus ngehaluin Anya, Geraldine kan nggak juga gitu kan. Lanjut. Kayak gitu. Gimana ya, gue itu orangnya pokoknya prinsip gue itu orangnya, gue harus menjadi orang yang memang orang itu nyaman dengan pendengaran kita gitu kan. Orang lain curhat, orang lain bicara misalnya kan, orang lain speech, gue bisa nerima gitu tanpa ada nyela satupun gitu. Kecuali memang udah fatal, misalnya pemikiran dia udah fatal dan kita tahu maksudnya kan secara global, kita bisa benerin kayak gitu. Tapi kalau hal-hal semacam pemikiran-pemikiran tentang pacaran ya itu kan relatif gitu kan. Kayak gitu aja sih Dan, kalau gua. Tapi menurut lu ya, di mata lu nih ya, anak-anak muda di sekitar lu, lebih banyak mereka berpikir agresif atau lebih banyak mereka berpikir objektif? Digabungin dah, anak tongkrongan lu sama anak-anak kampus lu. Menurut lu dari kedua sekat ini masing-masing lebih ngambil pemikiran yang gimana? Kalau gue pribadi apa gue dulu nih ya, macam-macam kok, tergantung tepatnya. Kalau beberapa temen gue yang berpikir kerja duit, mereka ngambilnya pemikiran bukan objektif tapi agresif. Asalkan ada duit ambil, asalkan
nalurinya nggak kepenuhin, ngomong. Asalkan dirinya nggak ngerasa kurang puas, protes segala macam. Mereka lebih agresif. Jadi kadang hal-hal yang kayak gini bikin gua males sih. Tapi kadang gua juga terjebak di bidang itu, po. Dan gak masalah juga asalkan kita tahu kontrolnya kan. Kalau di bidang kampus gua, ya kita kan sekelas ya, astagfirullahaladzim. Ntar dulu. Ya udah, lanjut dah versi lu. Lah, gak apa-apa, cerita aja dulu. Gimana lagi ya? Gak apa-apa kan, kita coba sharing-sharing aja gitu. Jadi Coba aja. kalau Siapa tahu kan guru-guru SMA gua apa ya? Jujur nih ya, mereka hebat, po. Mereka lebih berpikir objektif. Kepala sekolah gua Pak Absor namanya. Pikirannya objektif, keren sih. Mantep. Tapi kalau anak-anak kuliah nih ya, Kenapa tuh? ya gua pernah nanyain Unif, terus ditanyain nggak langsung, kamu harus kuliah di universitas yang bagus, kamu harus jadi anak kebanggaan mama papa. Ditanyain dulu, lu senangnya apa, lu minatnya apa, lu maunya kemana, jangan sampai nyesel. Lu mau di negara mana, kalau mau ambil beasiswa ya tanggung aja, pokoknya yang bener lah. Pemikirannya objektif, jadi buat kita lebih nyaman aja ya, po. Gak tau kenapa kalau ada orang yang berpikir objektif, kadang awal-awal suka nyelekit, cuman di sisi lain di pertengahan jalan bikin lebih kita nyaman, po. Karena berpikir objektif kadang Ya. lu tahu sendiri lah, lu lebih suka baca-baca daripada gua. Sekarang versi lu, po, gimana, po? Kata siapa? Kata siapa? Lu yang lebih banyak baca, gua lebih banyak ngopi gua. Gimana ya? Lanjut. Lingkungan gua kayak gini, Dan. Lanjut. Ya, kalau di lingkungan gua ya, kalau lingkungan gua itu ya banyaknya sama berpikir agresif. Di lingkungan gua itu gimana ya? Orang itu sangat sulit untuk diyakini bahwa pendidikan itu sangat penting di kehidupan kita. Pokoknya emang mereka itu berpikir pragmatis gitu, dan jadi pokoknya contohnya seperti ini, kalau mobil misalnya dicontohkan ke mobil, pokoknya mobil itu harus jalan. Dia nggak mau tahu proses gimana mobil itu jalan, gimana ban itu dibuat, gimana maksudnya apakah mobil itu ada mesin yang bagus, mesin yang jelek, kayak gitu. Harus mereka itu berpikir pokoknya mobil itu harus jalan. Seperti itu kan? Nggak mau ada prosesnya gitu maksudnya. Maksudnya bukan nggak mau ada prosesnya sih, lebih ke mengabaikan proses gitu kan. Jadi mereka itu ya gimana ya? Memang sih kan ekonomi berbicara banyak juga, tapi kan misalnya kan jika mereka ada pilihan, dia bekerja misalnya setahun, dia bisa mengumpulkan uang untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Ya kayak gitu, misalkan gue kan misalnya kuliah gitu kan, banyak orang teman gue yang mengatakan, lo ngapain sih kuliah, ujung-ujungnya pasti nyari duit. Banyak sekarang yang kuliah yang sulit untuk mencari duit gitu kan. Jaminan kuliah itu mana, jaminan untuk pekerjaannya mana gitu katanya. Ijazah itu memang katanya kan kutipan dari Prof. Rocky Gerung gitu kan, ijazah itu tanda dia pernah bersekolah, bukan dia pernah berpikir gitu kan. Nah kalau menurut gue sih, gue agak menolak ya misalnya pemikiran yang statement Prof. Rocky Gerung yang itu. Emang sih bener ijazah itu ciri-ciri orang yang sudah bersekolah bukan berpikir gitu kan. Tapi bagaimana bisa kan orang yang bersekolah tidak berpikir? Pasti kalau menurut gue yang orang-orang yang bersekolah, orang yang ada di universitas, di institusi atau di sekolah tinggi, pasti mereka berpikir gitu kan. Gak ada yang tidak berpikir. Karena apa? Tekanan sosial membuat dia terus berpikir bahwa mereka emang harus berpikir gitu kan. Berpikir misalnya critical thinking, scientific thinking, mereka harus bisa yang kayak gitu misalnya. Ya kayak gitu. Jadi memang persetanlah dengan orang yang memang pikirannya buntu terhadap kerja tanpa memikirkan pendidikan itu penting gitu kan. Pasti ada dampaknya, efeknya mana gitu kan. This is my effect gitu maksudnya. Kayak gitu, sama aja. Dan kalau di kampus ya lo tahu kan, kalau di kampus ya gimana ya, ada yang objektif, ada yang agresif juga sih. Dan iya, campur lah.
kayak gitu. Po, menurut gue pribadi ya, Gimana? kampus tuh tempat terheterogen yang pernah gue temuin tau. Makanya gue mau ngampus. Lu nggak? Kenapa tuh? Ya campur banget orang-orangnya, seru sih kalau campur-campur gitu. Walaupun kemungkinan untuk bersatunya agak susah ya. Cuman bersatu asap pemikiran bersatunya gitu. Cuman seru banget sih kalau heterogen, kita masuk ke sosial heterogen. Seru banget sih. Gak bohong. Jadi gue tuh waktu kelas 3 guru sosial gue ngomong tipe manusia menurut Karl Marx atau apa gitu. Ada heterogen, ada homogen. Gue agak nyangka gue bakal masuk ke lingkup heterogen. Gak nyangka aja. Cuman gue dulu pengen masuk ke bidang heterogen berat. Ya kuliah di luar negeri noh. Heterogen berat kayak Europe itu heterogen berat kok. Kayak US. Emang iya? Iya, US tuh heterogen berat. Orang US tuh pulau kosong. Euro. Europe, Eropa. Europe. Europe. US, Europe gitu kan? Tadi lu bilangnya. Heterogen berat itu, Pak. Kalau UK sih nggak terlalu ya, cuman. Prancis terutama dan Jerman. Nah, kalau Jerman tuh gak tuh, Pak. Gue nggak tertarik. Kenapa ya, Pak ya? Kalau mesin gue tertarik. Cuma kalau hal-hal lain kayak kuliah di Jerman, aduh, bro. Lu tau nggak sih? Gue ngeliat di IG-nya Gita Savitri sama vlognya Gita Savitri, dia kuliah di Jerman, Po. Udah lulus nih, Po ya. Ada beberapa univ di Jerman yang nggak ada wisuda. Lu bayangin, lulus tanpa wisuda tuh, ya it's fine sih. Gue juga bisa. Cuman kan hambar dong, bro. Cuma makan sama pesta-pesta doang. Cuman ya Allah, men. Keren, Po. Lanjut, Po. Ya, itu menurut lu ya emang berbeda-beda sih pendapat orang tentang Europe, US. Ada lebih spesifiknya UK kan. Kenapa sih banyak orang yang kuliah maksudnya milihnya di US dan kenapa tuh? Lu nanya gua. Sebenarnya, Po, menurut gue pribadi ya, let's say ada orang-orang bergengsi yang pengen kuliah di US, cuman di otaknya mampu juga ngimbangin gengsinya. Dia juga udah tahu, Po, bahwasanya pendidikan Indonesia nggak kalah sama di US. Lu tahu Ridwan Kamil IPK di ITB berapa? Gak sampai 3. IPK Ridwan Kamil di ITB di Indonesia gak sampai 3. Gak sampai 3 lebih. Tapi di US, tahu IPK-nya berapa? 4. Hampir 4 kalau nggak salah. Kumlot dia kalau nggak salah ya. Kumlot kalau nggak salah. Koreksi teman-teman kalau salah. Kumlot, Po. Gila sih. Tapi tahu kenapa orang-orang masih tetap milih Europe, UK, US segala macam? Experience, bro. Mandirinya nggak tanggung-tanggung. Lu berhadapan sama kultur baru, cara belajar baru, buku yang super lengkap, sistem segala macam yang baru. Itu kan berlian bagi orang-orang yang kepo, bagi orang yang curiosity-nya udah bener-bener gila. Gua sih nganggapnya gitu ya, Po. Apalagi lu tahu sendiri kan, lu pernah denger nggak buku-buku bahasa Sunda itu ada di Belanda misalkan. Yang jadul-jadulnya, yang rare, yang jadulnya ada di Belanda. Kan, bro, mereka tuh surga buku kan? Iya. Gue pernah denger. Mereka surga buku banget. Iya sih. Tapi gini Dan, kalau gimana cara orang mengetahui kan kata lu kan misalnya mereka kuliah di US, misalnya mereka kuliah di UK, maksudnya di luar Indonesia aja lah, untuk mencari metode atau sistem pembelajaran yang baru, misalnya culture yang baru, udah pasti culture yang baru. Tapi kan di Indonesia juga banyak gitu, misalnya kalau dia kuliahnya S2, S3, tapi S1-nya di Indonesia, gue agak sedikit masuk akal menurut gue untuk mencari metode sistem pembelajaran universitas yang baru. Tapi kalau dia baru S1 udah keluar, bagaimana dia bisa tahu gitu maksudnya sistem atau metode pembelajaran di universitas di Indonesia? I see, Po. Itu kan? Menurut gue ya, zaman sekarang mungkin mereka inspirasinya banyak orang dari luar, Po. Lu tahu YouTuber dulu yang bagus nih ya? Dari lu tahu nggak sih YouTuber intinya gini ya? Mereka banyak inspirasinya dari orang-orang UK, dari orang US, dari orang di Europe. Mungkin inspirasinya dari situ, Po.
Terus yang kedua yang pertama faktor inspirasi, yang kedua faktor tontonan. Mungkin mereka banyak nonton mengenai negeri mereka, jadi curiosity-nya anjir. Wah, kayaknya lebih seru nih. Padahal belum tentu. Tontonan kan delusi ya. Iya, udah kayak gimana ya? Iya, makanya zaman sekarang kan orang-orang pengen menjelajah dunia kan bukan cuma lewat buku doang, po, lewat internet segala macem. Mungkin mereka lebih banyak menghabiskan waktu di situ dibandingkan dengan realitanya. Soalnya gue pernah ada di tahap kayak gitu. Inspirasi gue, Masyarakat utopis gitu kan. iya, inspirasi gue waktu kelas 2 SMA, Irfan Amali. S1 di UIN, S2 di Aussie kalau nggak salah, di Australia. Wah anjir, keren banget nih. Dia founder Peace Gen kalau nggak salah. Keren banget nih. Padahal buat kuliah di luar negeri kan banting tulangnya gila-gilaan. Aslinya mah, Pak. Iya sih. Tapi gue salut sama lu dan kenapa? Karena lu itu udah tahu, misalnya kan udah tahu apa inspirasi lu, gimana inspirasi lu sejak SMA. Lah gue gimana coba, dan gue buta banget terhadap inspirasi, gue buta banget terhadap pendidikan, gue buta banget terhadap apa yang namanya misalnya orientasi gue gitu maksudnya. Gue buta banget dan nah pas ketika kuliah baru gue menemukan hal itu. Misalnya gue juga banyak misalnya inspirasi, tapi gue inspirasinya dari buku gitu kan. Misalnya gue bukan inspirasi dari YouTube atau dari misalnya dari internet kayak gitu. Gue dari buku yang kuliah di luar negeri gitu, bukan di homeland Indonesia. Udah kayak gitu aja sih. Gue banyak misalnya gue ingin kuliah di misalnya institusi Prancis misalkan, banyak kan di sana yang di Prancis filsuf kan kuliah di sana, misalnya dari Jerman juga yang ke Prancis, dari UK misalnya Inggris, Skotlandia ada yang ke Prancis, banyak di Prancis itu pas revolusi Prancis itu kan. Sekarang lagi sebelum iya sih, bener-bener, Po. Sekarang ada rumor kuliah di Kanada katanya nggak sesusah yang kita bayangin masuknya. Ada rumor gitu. Cuman gua belum mastiin 100% ya. Anggap aja rumor berlalu lah. Kanada. Sorry gimana, gua kagak dengar. Nah itu mah rumor lah. Jangan dengerin lah rumor malah. Kita belum pasti beritanya ya. Jangan dibawa dulu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Ngomong. Lanjut. Tanya-tanya tentang kapasitas gue lah. Jangan di luar kapasitas. Gue kagak bisa ngejawab nantinya kan. Sama aja bukan podcast itu. Yaudah nih. Podcast kan harus ada. Gimana komunikasi? Sialan. Lanjut nih ya. Kalau nanya gue kagak jawab gimana? Ya udah. Gue mau tanya nih pertanyaan nomor 2 yang seharusnya jadi pertanyaan nomor 3 ya, Po. Pertanyaan ini kayaknya bakal bisa dijawab sama semua orang, tapi kayaknya bakal seru deh kalau lu yang jawab. Lu udah berdamai dengan diri sendiri lu belum? Kocak sih ini pertanyaan sih. Menurut gue ya konyol banget. Berdamai dengan diri sendiri. Kan? Menurut gue sih gimana ya? Ada banyak orang mengatakan maaf ya, misalnya kalau ada orang misalnya contoh lu misalnya kalau tidak sama dengan pemikiran gue gitu, misalnya maaf aja. Gue gini ya, katanya manusia itu harus belajar untuk menjadi manusia gitu kan. Lu ngerti kan maksudnya? I see. Lanjut. Ya, berdamai dengan diri sendiri misalnya memanusiakan manusia atau untuk merealkan etiket lah, apa segala macam. Ya memang sih, misalnya kita harus belajar menjadi manusia, akan tetapi menurut gue gitu kan, nggak terlalu penting gitu kan, nggak terlalu krusial untuk terlalu dicermati. Menurut gue itu manusia itu tidak perlu untuk belajar untuk menjadi manusia, dia hanya perlu untuk membuka pintu ketika tamu datang gitu kan. Gue gila banget sama etika gitu kan. Nggak tahu kenapa gue gila banget sama etika gitu. Kalau misalnya berdamai dengan diri sendiri, ya gue sih ngerasa udah berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Karena gue udah merasakan apa yang seharusnya gue lakukan gitu kan. Gue lakuin itu misalnya nyampe nggak di otak gue gitu kan.
misalnya kayak gitu. Gua udah berdamai sih kalau menurut gua, misalnya karena ya persetan lah dengan orang-orang yang seperti tadi ya, misalnya kayak gitu. Kalau menurut gua sih ya berdamai dengan diri sendiri itu banyak konteksnya gitu kan. Misalnya berdamai dengan apa namanya ego kita, atau intellectual conscience kita, atau dengan kecerdasan emosional. Karena seperti itu memang banyak apa namanya tekanan-tekanan sosial yang membuat diri kita itu tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Bisa kita membohongi diri sendiri misalnya. Yang kalau menurut gue itu yang nggak apa-apa membohongi diri sendiri demi kebaikan orang lain. Kalau gue sih ya nggak apa-apa. Misalnya kayak gini, orang yang selalu gini, jahatlah jadi baik capek misalnya kayak gitu. Lu tau gak kata itu kan? Jangan baik terus, jahat dong. Gue benci banget kata-kata ini, sumpah. Benci banget kata-kata ini. Nah, Lanjut. kayak gini kan misalnya kan jahat dong. Karena kalau jadi baik itu selalu dimanfaatin orang banyak misalnya. Kalau menurut gue itu kalian semua itu bukan baik, tapi lemah. Baik nggak harus lemah, bos. Kayak gitu. Baik juga kuat. Pokoknya baik tapi juga harus kuat. Kuat apa pendiriannya, misalnya intellectual conscience yang juga harus kuat. Kayak gitu. Baik nggak harus lemah, lu aja yang lemah gitu maksudnya. Dengan diri lu sendiri. Lu harus ngerti diri lu sendiri, di mana kapasitas lu diri sendiri untuk membuat orang lain senang gitu kan. Persetan misalnya kita jujur dengan diri sendiri, tapi misalnya membuat orang lain terluka, ya kan orang lain menganggap kita itu misalnya menganggap kita orangnya negatif gitu kan. Tapi jika kita membohongi diri sendiri tapi untuk menyenangkan orang lain, kita bisa berdamai. Maksudnya berdamai dengan diri kita sendiri itu bisa ketika rebahan lah, ketika scroll IG, scroll TikTok, banyak ukti cantik misalnya kan, selebgram itu, cuci mata. Kalau menurut gue itu sih, gue agak terlalu ribet dalam menghadapi masalah the school of privacy gitu kan. Kayak gitu aja. Gila nih Kalau lu teman. gimana, Gila nih teman-teman. Pipa udah perlahan menjadi filsuf. Rata-rata filsuf kalau ditanya udah berdamai dengan diri sendiri kayak gitu kok. Jawabannya kayak gitu, gak bohong. Karena ngapain mereka belum berdamai dengan diri sendiri sedangkan mereka memikirkan hal-hal yang lain kan. Gila nih Pipo. Gua tunggu po buku lu po, gua tunggu. Anjay. apaan? Po. Cuma Ngomong-ngomong orang baik yang lemah, gua setuju banget, Po. Kalau ini gua setuju banget. Lu inget gak kata-kata di meme Joker waktu film Joker awal-awal muncul? Orang baik adalah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Orang baik kalau disakiti ya maafin, bukan jadi jahat. Ngerti kan lu? kayak gitu Gitu aja kan? sih. Gua baru realize pas nonton MLI. Anjir, iya juga ya. Gua udah kemakan kata-kata bodoh nih, gua bilang. Udah fix, kata itu nggak guna. Lanjut, Po. Guna banget ya emang. Berarti udah berdamai dengan diri lu sendiri ya? Iya sih. Ya, emang gini nih. Dan kalau menurut gua, kenapa orang lain banyak yang setuju dengan statement yang menurut gue itu tidak terlalu relate dengan kehidupan gue. Itu memang punya masalah sehari-hari dia, misalnya punya problematika yang memang terlalu kuat untuk dihadapi oleh diri sendiri, oleh mereka gitu, diri mereka sendiri gitu. Misalnya kan kata-kata Joker misalnya yang lu tadi udah utarakan, memang ya gimana ya, gue nggak bisa salahin juga, akan tetapi ya misalnya otak lu harus naik dikit gitu maksudnya, gak usah ngeluh gitu maksudnya kan, gak usah ngeluh misalnya, ya nggak apa-apa ngeluh pada diri sendiri, tapi gak usah ngeluh di media sosial gitu kan, for social media. Iya lanjut. Kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Lanjut ya, Po. Gua geli banget sama yang ya udah. Po, gak kerasa, Po. Bentar lagi 50 menit, gila. Lu rekor paling lama nih sementara ini. Parah lu, anjir.
Gue capek ngeditnya lagi nanti di Instagram nih. Maaf loh. Lanjut nih. Maafin gue ya. Po dibikin lebih padat nih ya, bisa nggak lu? Pertanyaan ini. Ya udah so, coba. Kasih tips lawakan buat ketemuan kasih tips lawak buat awal-awal ketemu sama cewek. Kayak contoh misalkan gue ketemu cewek sama yang gue taksir, cuman gue belum kenal nih. Gue bilang, gue duduk di pinggir dia terus gue bilang, halo Blood Listrik PDKT. Kasih jokes buat awal-awal PDKT sama cewek. Lu kan master ceritanya nih ya, ceritain. Ya. Lanjut. Kalau menurut gue sih, kalau lu lagi ngedeketin cewek, emang lu gimana ya, harus percaya diri ya yang pertama ya. Misalnya meskipun muka lu udah kayak siluman bahasa Sanskerta, tapi lu harus percaya diri gitu kan. Karena cewek itu kan, emang sih cewek itu tajam di telinga, bukan tajam di mata. Banyak emang, tidak terlalu banyak juga cewek yang tajam di mata kan, tetapi sangat tajamnya di telinga. Gombalan-gombalan itu, coba terus kasih gombalan-gombalan, akan tetapi gombalannya yang enggak creepy banget gitu, maksudnya gombalan-gombalan yang anti mainstream gitu kan. Lo tahu kan gombalan-gombalan, misalnya gue pernah kan utarakan kayak gini, gombalan-gombalan yang kenapa apa namanya, bukan minyak angin, apa namanya, gue lupa lagi nih. Bapak lu ya. Antangin, yang bukan kayak gitu. Lu harus jauhin yang bapak lu kayak gitu. Goblok banget bapak lu. Lanjut. Bapak lu tukang sedot WC ya, jangan kayak gitu. Lanjut cepetan. Yang ini aja yang kenapa tolak angin itu buat orang yang pintar. Terus Kan orang pintar minum tolak angin gitu kan, kayak gitu ya. Kedenger gak sih? denger, cuman jokes lu aneh banget. Tunggu dulu, belum selesai, potong-potong aja. Kenapa tolak angin itu yang minumnya hanya orang pintar gitu kan? Ada slogannya, orang pintar minum tolak angin gitu kan? Karena orang yang bodoh itu adalah orang yang tolak aku gitu kan. Aduh. Kurang. Ngeri. Tapi terlalu ekstrim bro itu bro. Ya nggak apa-apa kan menurut gua gitu kan. Tapi ya, gua jujur ya, gua udah jomblo sejak Maret gua. Jangan curhat ya. Po, karena Siapa tahu kan yang nonton ini bisa dapet gua kan. karena durasi udah lama banget nih ya, gila. Nanti gua males ngeditnya nih. Kita tutup aja ya, Po. Ya udah ya. Kasih saran buat teman-teman KPI, bebas dah, apa aja dah. Kasih pesan kesan segala macem lah, terserah lu. Ya udah, ini pesan dari gue buat orang-orang. Kita harus berpikir keluar dari arus utama. Jangan sampai statement-statement orang yang memang di pikiran kita luar biasa itu mempengaruhi hidup kita kan. Tapi kita harus keluar dari pemikiran orang lain yang memang jalurnya di arus utama. Kita harus keluar dari arus utama untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik gitu kan, lebih masif. Gitu aja sih. Oke Po, makasih banget udah mau jadi bintang tamunya, dengerin ocehan gue yang gak guna, yang belum berguna lebih tepatnya karena belum kaya. Ya Pak. Orang yang berguna pasti kaya. Orang yang kaya pasti berguna. Oke teman-teman, pesan dari saya adalah keluarlah dari zona nyaman. Makasih ya teman-teman, makasih Pipo, makasih banget Po buat ngamburin waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay classy. Teman-teman, moderatornya bisa di request ya. Assalamualaikum. Makasih Po.